Ya, report Mas, report. Iya. Baik. Selamat pagi teman-teman. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita pada kesempatan kali ini tetap diberikan kebahagiaan ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan sebenarnya sih bersama dengan Mas Burhan ya. Tetapi saya sudah menghubungi Mas Burhan. Semoga nanti bisa bergabung di pertengahan diskusi kita pada hari ini. Itu kita akan khususnya pada pertemuan kali ini itu saya akan membahas mengenai metode penelitian bagian dari Research and Development atau sering disebut dengan R&D. Nah, baik, langsung saja. Untuk yang pertama, di sini pada pokok bahasan itu yang pertama, saya akan membahas definisi dari R&D itu sendiri. Kemudian tujuan dari R&D itu seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan karakteristik dari R&D. Dan juga bagaimana kita memahami bahwa R&D itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model yang populer yang digunakan dalam penelitian R&D. Kemudian bagaimana implementasi R&D dalam pengembangan media dan eh, modul untuk untuk modul pengajaran bahasa. Kemudian yang terakhir pentingnya R&D sebagai research method dalam penelitian bahasa. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita beranjak ke pengertian dari R&D itu sendiri, kita akan belajar tentang metode penelitian ya. Jadi ada tiga istilah yang sebenarnya akan sering keluar, yaitu yang pertama ada research atau penelitian, kemudian ada evaluation atau evaluasi, dan juga R&D itu sendiri. Nah, apa sih menurut kalian itu apa yang membedakan dari ketiga hal tersebut? Nah, perbedaan dari ketiga hal tersebut itu saya mengutip dari dari buku ya. Jadi ada yang menyebutkan dalam Ardana bagaimana ciri-ciri dari penelitian itu sendiri, evaluasi dan juga pengembangan. Nah, kita lihat bahwa penelitian itu sendiri tujuannya yaitu untuk mencari jawaban melalui diskusi ilmiah yang disusun berdasarkan metode yang sistematis. Nah, kalau evaluasi tujuannya yaitu untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam program pendidikan. Kalau R&D tujuannya adalah memberikan piranti. Piranti itu semacam ini ya, perangkat untuk praktik pendidikan atau meningkatkan kualitas yang sudah ada. Nah, untuk luaran produknya, kalau penelitian itu sendiri, itu adalah laporan atau publikasi ilmiah. Kemudian kalau evaluasi, itu adalah suatu keputusan tertentu pada sebuah program yang sudah kita lakukan evaluasi ya sebelumnya. Kemudian kalau R&D itu berupa prosedur atau produk yang siap diterapkan. Baik, itu. Nah, maka dari itu kita dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama dalam ini antara ketiga hal tersebut itu kalau penelitian tujuannya untuk menemukan pengetahuan baru atau eksplorasi teori, kemudian kalau evaluasi itu menilai efektivitas program dan pengembangan itu untuk menciptakan atau memperbaiki sesuatu yang dapat diterapkan. Baik, kita lanjut mengenai pembahasan R&D. Nah, jadi di sini menurut Borg and Gall, educational research and development is a process used to develop and validate educational product. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana sebuah proses untuk mengembangkan dan juga memvalidasi sebuah produk kependidikan. Nah, hal itu juga sependapat dengan Sugiono, itu metode R&D digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Nah, adapun tujuan dari R&D itu sendiri itu adalah ada dalam tiga aspek ya. Yang pertama itu
kurikulum, teknologi dan media, pelajaran dan instruksi, dan pendidikan guru didaktis. Baik itu untuk tujuannya, kemudian characteristic of R&D. Nah, Borg and Gall ya, Borg and Gall dalam bukunya itu menjelaskan ada 4 ciri utama mengenai karakteristik dari R&D. Yang pertama itu adalah studying research findings pertinent to the product to be developed, yang artinya itu melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari data dan informasi yang terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Kemudian selanjutnya masuk ke developing the product based on these findings, di mana produk berdasarkan data dan informasi penelitian tersebut dikaji. Kemudian yang ketiga itu file testing it in the setting where it will be used eventually, di mana uji coba lapangan dalam situasi dan kondisi senyata mungkin, di mana produk tersebut nantinya akan digunakan. Kemudian yang terakhir, revising it to the correct the deficiencies found in the file testing stage, di mana artinya itu melakukan revisi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam uji coba lapangan. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan mengenai comparison of R&D. Yang pertama itu ada advantage. Nah, advantage ini maksudnya kelebihannya ya. Kelebihannya ini yang pertama yaitu dapat mengembangkan produk yang relevan, kemudian fokus pada praktik, kemudian ada keterlibatan stakeholder, dan yang keempat itu kombinasi teori dan praktik. Nah, kemudian untuk disadvantage atau kelemahannya itu yang pertama ada waktu dan sumber daya yang intensif. Jadi karena memerlukan waktu dan sumber daya manusia yang banyak, jadi itu menjadi salah satu kelemahan dari R&D. Kemudian kesulitan dalam generalisasi. Hal ini dikarenakan karena eh, pengembangan produk yang relevan ini. Nah, maksudnya di sini adalah karena kalau misalnya kita melakukan penelitian R&D itu kan tentunya eh, apa ya menyesuaikan dengan ini ya dengan sampel kita. Kebetulan kalau misalnya sampelnya itu kan bisa berganti-ganti ya dalam kurun waktu yang singkat karena misalnya melakukan penelitian pada tahun ajaran semester ganjil itu tentunya eh, karakteristik siswanya itu berbeda dengan karakteristik siswa di semester genap seperti itu. Jadi hal itu juga yang menyebabkan kesulitan dalam menggeneralisasikan sebuah hasil penelitian yang kita lakukan. Kemudian risiko terhadap validitas. Maksudnya di sini adalah karena validitas ini kan mencakup dengan uji materi, uji media seperti itu. Itu kan bergantung dengan subjektivitas dari ahlinya sendiri. Ya, jadi itu menjadi salah satu risiko. Kemudian ketergantungan pada umpan balik karena uji uji dari yang evaluasi itu kan ini ya bergantung pada eh, uji ahli ya ahli dan juga siswa yang menjadi objek kajian kita ya. Jadi itu yang menyebabkan penelitian kita ini tidak bisa tidak bisa tidak mendapatkan umpan balik dari dari orang dari sumber daya yang kita perlukan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan mengenai Introduction to R&D Popular Model. Nah, jadi di sini saya mengambil tiga model ya. Yang pertama ada Hanafin and Peck, kemudian ada 4D, kemudian ada ADDI. Nah, jadi eh, urutan yang sebenarnya paling populer itu adalah ADDI ya, ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya akan membahas ketiga ini. Ya, untuk yang pertama, jadi Hanafin and Peck yang pada tahun 1987 itu melakukan pengembangan ya dengan model itu ada 3 proses utama. Yang pertama yaitu adalah tahap analisis kebutuhan atau need analysis. Nah, kemudian ada tahap desain dan yang terakhir itu ada tahap mengembangkan dan implementasi. Nah, dalam model ini seluruh tahapan itu melibatkan proses evaluasi dan revisi. Nah,
Model ini itu juga berfokus pada pemecahan kendala kualitas dan kompleksitas pengembangan berbasis teknologi. Nah, kemudian eh, kita lanjutkan ke metode 4D. Nah, metode 4D ini dikembangkan oleh Tiaga Rajan yang mengembangkan 4 tahap utama dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada define. Define ini mirip dengan ini ya, mendefinisikan masalahnya seperti apa, kemudian produk yang diinginkan seperti apa, itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan desain. Desain itu merancang. Jadi setelah kita tahu apa yang diperlukan, setelah melakukan analisis kebutuhan itu, kita merancang model produk seperti apa yang bisa kita rancang. Kemudian ada develop. Develop ini yaitu mengembangkan. Jadi setelah merancang pastinya kan mengembangkan model yang telah kita lakukan ya. Nah, kemudian baru masuk ke disseminate. Ya, disseminate ini artinya menyebarkan. Jadi setelah membuat produknya, kemudian itu disebarkan kepada eh, sam- eh, sampel yang menjadi tujuan penelitian kita. Nah, kemudian masuk ke model ADDI. Nah, model ADDI ini diciptakan oleh Dick and Carey untuk menciptakan perangkat program pembelajaran yang lebih efektif. Nah, model desain pembelajaran ADDI ini menggunakan 5 tahap. Yang pertama itu ada analyze, design, development, implementation, dan evaluation. Jadi ini ya bisa kalian lihat di sini ada metode ADDI. Yang pertama tentunya dari tahap ini ya, analyze dulu. Ya, analyze masih sama seperti 4D. Ya, kalau analyze itu berarti menganalisis kebutuhannya bagaimana, analisis kurikulum, kemudian analisis isi media seperti itu ya. Kemudian eh, setelah itu setelah itu masuk ke ranah desain ya, bagaimana kita merancang produk yang ingin kita buat, kemudian masuk ke develop, mengembangkan, kemudian masuk ke implementasi. Implementasi ini ya termasuk ke dalam bagaimana produk yang sudah kita buat itu bisa berguna untuk sampel dalam penelitian kita. Nah, eh, di sini ada evaluasi. Ya, evaluasi ini bukan semata-mata harus dilakukan hanya sekali. Jadi, setiap melakukan analisis itu kita langsung evaluasi, kemudian lanjut ke desain, kita juga lakukan evaluasi, begitu seterusnya sampai tahap implementasi pun juga kita akhiri dengan evaluasi. Jadi, saling berkesinambungan. Nah, kemudian jadi ini ada tambahan karena menurut saya ini menarik ya. Jadi ada model pembelajaran Bergman and Moore yang cocok untuk mengembangkan teknologi pembelajaran bahasa. Jadi ada 6 ya, ada 6 tahapan yaitu analisis, desain, pengembangan, produksi, penggabungan, dan validasi. Nah, setiap langkah didahului oleh input, selanjutnya menghasilkan suatu output, dan akhirnya output itu dievaluasi. Nah, eh, jadi bisa dilihat seperti ini model dari Bergman and Moore ini dalam mengembangkan teknologi pembelajaran bahasa. Jadi dimulai dari inputnya, masalahnya seperti apa, kemudian analisis masalahnya itu, kemudian mendeskripsikan produk, dan diakhiri dengan evaluasi. Ya, evaluasi ini kita bisa menanyakan kepada ahli ya. Jadi bagaimana apakah sudah sesuai dengan sudah sesuai produk yang kita rancang itu sesuai dengan masalah yang ada di lapangan seperti itu. Begitu juga seterusnya sampai produk itu sudah selesai dilakukan ya. Maksudnya produk itu sudah siap untuk dilaporkan seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini ya. Dan ini saya lanjutkan pembahasan kita mengenai kapan kita akan menggunakan hampir semua metode ya, tapi tidak semua ya. Metode-metode yang sudah saya sebutkan itu dalam penelitian, khususnya dalam penelitian linguistik terapan, itu peneliti itu lebih sering menggunakan salah satunya saja ya. Jadi tidak semua metode yang tadi sudah saya sebutkan itu ada Hanapin and Fack, kemudian ada 4D, ADDI, kemudian ada Bergman and Moore.
ya itu tidak semuanya dipakai. Kalian bisa memilih salah satunya saja. Nah, berikut ini saya akan ini jelaskan mengenai implementasi dari R&D dalam pengembangan media atau modul pembelajaran bahasa, modul pengajaran bahasa. Nah, di sini karena saya berasal dari rumpun bahasa Jepang, jadi mohon maaf sebelumnya mungkin saya lebih banyak membahas penelitian R&D dalam pendidikan bahasa Jepang. Tetapi ada beberapa yang sudah saya cantumkan, mungkin dari bahasa Inggris, ada dari bahasa Jerman, ada bahasa Indonesia juga. Nah, untuk yang pertama, di sini ada penelitian R&D mengenai pengembangan aplikasi smartphone untuk pengajaran tata bahasa Jepang. Jadi, eh, pengajaran tata bahasa Jepang itu yang semula itu dilakukan secara konvensional di kelas itu ternyata bisa dilakukan dengan mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama Manabu Bunpo. Ya, Manabu Bunpo ini dikembangkan karena adanya permasalahan pembelajaran di siswa karena perlu belajar secara independen, efisien seperti itu dan efektif. Ya, jadi dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen ya, jadi dosen dari UPI ini bernama Ibu Herniwati itu mengembangkan model dengan menggunakan ADDI. Jadi eh, data ini dilakukan dengan melakukan metode eksperimental, jadi dengan menyebarkan kuesioner dan juga ini ya uji validitas dengan tim IT. Jadi itu eh, tata bahasa. Jadi kalau kita berbicara dengan tata bahasa, tentunya kita perlu mengetahui materi apa yang ingin dikembangkan di eh, dalam penelitian itu. Jadi kalau dalam penelitian ini digunakan untuk pengajaran bahasa Jepang di tingkat dasar menengah. Jadi belum menengah, tetapi sudah mendekati level menengah seperti itu. Nah, seperti itu untuk yang penelitian yang pertama. Kemudian penelitian yang kedua itu pengembangan pembelajaran bahasa Jepang untuk sekolah dasar di eh, sekolah dasar khususnya di Bali karena ini merupakan dosen saya pas sarjana itu mengembangkan mengembangkan media media pembelajaran bahasa Jepang dengan menggunakan 4D. Ya, 4D ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana pengajaran bahasa Jepang untuk anak-anak di SD itu bisa dikembangkan untuk ini collaborative learning, untuk pembelajaran kolaboratif. Jadi diharapkan dengan pembelajaran ini, dengan menggunakan media yang sudah dikembangkan ini bisa meningkatkan kemampuan abad ke-21 untuk anak-anak seperti itu. Kemudian eh, di sini ada pengembangan media untuk percakapan dalam conversation itu kalau di penelitian bahasa Jepang itu ada Kamishibai. Kamishibai itu adalah Japanese card story. Eh, jadi ini Japanese card story yang dikembangkan itu itu ceritanya itu diadaptasi dari ini ya Berau Folklore East Kalimantan yang dikembangkan itu dengan metode penelitian R&D. ADDI ya, ADDI. Jadi Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Jadi uh, the result ya, jadi kesimpulannya bahwa respon siswa itu positif eh, terhadap pengembangan media ini dan cocok digunakan dalam pembelajaran percakapan. Kemudian saya lanjutkan mengenai pengembangan buku cerita bergambar berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar anak.
Jadi di sini ini juga hampir sama dengan yang tadi itu dengan kami Shibai ya karena masih dalam satu rumpun ya jadi tentang eh, cerita seperti itu. Tetapi kalau bedanya kalau tadi itu kan ini ya tentang folklore, tetapi kalau sekarang ini tentang kearifan lokal. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan buku buku media itu, buku media bergambar, ya buku cerita bergambar ini berdasarkan kearifan lokal. Nah, metode yang digunakan itu ada ADDI. Jadi diharapkan dengan adanya pengembangan ini itu bisa digunakan untuk meningkatkan ya outcome dari pembelajaran untuk siswa dalam belajar materi mengenai literasi dasar ya untuk anak-anak. Kemudian ini ada penelitian dari eh, penelitian dari eh, bahasa Jerman ya pendidikan bahasa Jerman. Jadi ini mengembangkan digital audiovisual media Clicksdutch based on articulate storyline on rundum Essen material in learning Jerman ya. Nah, jadi di sini pengembangan media ini digunakan metode ADDI yang disebarkan kepada siswa kelas 11 bahasa di Malang. Jadi eh, hasilnya itu valid eh, bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Jerman di sekolah seperti itu. Dan Um, jadi di sini ada instructional media development of teaching Japanese language lagi. Jadi di sini mengembangkan pembelajaran bahasa menggunakan Adobe Flash dan menggunakan OJAD ya. Jadi OJAD itu Japanese Word Pronunciation Practice. Jadi kalau misalnya ini teman-teman bisa lihat di Google ya di Google itu nanti kalian bisa belajar bahasa Jepang sesuai dengan aksen yang sesuai dengan native seperti itu. Jadi tinggal diklik itu nanti keluar suaranya seperti itu. Nah, jadi ini juga mirip dengan penelitian yang pertama dengan Manabu Bunpo itu. Jadi menggunakan pre-experimental method dan juga menyebarkan kuesioner. Dan ditemukan bahwa media ini itu dikembangkan tidak hanya untuk guru, tetapi juga bisa untuk pembelajar yang belajar bahasa Jepang independen. Ya, maksudnya belajar otodidak seperti itu. Kemudian di sini ada penelitian EDDI model, pengembangan pembelajaran bahasa untuk ini studi program dari ilmu hukum ya, ilmu hukum konstitusi. Ya, jadi di sini peneliti itu menggunakan ADDI juga untuk mengembangkan dan dimulai dari ini ya yang ada di IAIN Palopo ini dengan need analysis dulu. Kemudian ada 24 siswa yang ikut dan hasilnya itu sebenarnya kalau teman-teman lihat di dalam penelitian ini itu saya sudah sempat mau lihat kan ininya contoh dari pengembangan medianya. Jadi ini mirip dengan elektronik e-book ya, e-book itu, tetapi ternyata tidak bisa diakses mungkin karena sudah habis masa ininya ya, masa langganannya seperti itu. Jadi tidak bisa diakses eh, secara gratis. Kemudian di sini ada text-based language teaching playbook for relation officer to enhance student multimodal literacy. Tetapi mungkin ini saya agak melenceng sedikit dengan ini ya R&D karena yang digunakan oleh peneliti ini yaitu design and development ya tidak sampai masuk ke ranah ini ya evaluation kalau implementation dan evaluation seperti itu. Tetapi ini menarik karena ini eh, mengembangkan flipbook ya, flipbook elektronik juga
dalam konteks English for specific purpose. Jadi untuk ini ya, guest relation officer. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik dengan penelitian pengembangan itu bisa ini bisa melihat penelitian ini lebih lanjut, walaupun memang tidak sampai ini penelitian yang dilakukan ini tidak sampai ke arah implementation dan evaluation seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai the importance of L&D as a research method in language studies. Nah, penelitian R&D ini itu sering digunakan untuk mengembangkan modul seperti halnya ada buku ajar, kemudian ada eh, modul pembelajaran, kemudian ada evaluasi dan alat evaluasi dan assessment, atau juga media digital ya seperti yang tadi ada Flipbook, kemudian eh, smartphone application dan masih banyak yang lain lagi ya. Nah, R&D method ini itu menyediakan berbagai solusi untuk ini berbagai solusi untuk masalah dari pembelajaran bahasa dengan memproduksi atau dengan menghasilkan produk yang relevan dan dengan signifikan itu bisa membuat kontribusi yang positif dalam pengembangan pengajaran bahasa. Namun dapat diketahui juga walaupun memang R&D ini sangat benefit ya, sangat bermanfaat, tetapi ada beberapa limitation. Yang pertama itu ada time and cost, waktu dan biaya. Kemudian ada teknologi adaptation. Nah, kalau time and cost itu seperti yang kita ketahui bahwa penelitian R&D itu tidak bisa dilakukan dalam sehari ya. Jadi perlu waktu yang lama, cukup lama, bisa hampir 1 semester, eh, dan juga biayanya juga tidak sedikit seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan R&D ini juga sulit dilakukan kalau misalnya berharap penelitian itu cepat selesai. Nah, kemudian teknologi adaptation. Nah, teknologi adaptation ini maksudnya adalah bagaimana kalau misalnya kita akan mengembangkan media elektronik seperti e-book, kemudian ada ELKPD, kemudian ada video pembelajaran multimedia interaktif seperti itu. Itu kan memerlukan adaptasi teknologi yang tentunya kita harus lihat dari faktor dari guru, kemudian dari eh, faktor kesiapan sekolah, siswa, kemudian guru, yang itu yang seluruh hal tersebut itu juga kita menjadi eh, perhatian besar kepada mereka. Karena kalau misalnya salah satunya tidak bisa, bagaimana caranya kita mengembangkan media yang baik seperti itu. Baik, berikut referensi yang kami gunakan dalam membahas penelitian R&D. Sekian mungkin dari teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan. Baik, untuk Mas Imam, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Adi. Kebetulan kan penelitian yang akan mau saya lakukan itu research and development. Jadi saya ingin bertanya, karena kebetulan saya ingin membuat sebuah bahan ajar yang terintegrasi nilai budaya, dan saya memilih model tadi AGGIE. Tapi saya masih, tadi kan ada beberapa model pengembangan ya. Jadi saya masih bingung ketika ditanya kenapa milih model ini, itu kenapa alasannya. Jadi bisakah lebih secara singkat terkait dengan fokus dari model jenis-jenis model tadi, lebih kemana cocoknya di mana, misalkan untuk bahan ajar atau integrasi ini cocoknya di sini, terus model ini tuh cocoknya fokusnya ke situ gitu biar alasan saya kuat gitu. Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Imam. Mungkin bisa kita tampung dulu ya. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan untuk teman-teman?
kalau misalnya belum ada pertanyaan, eh, mungkin saya akan ini ya kembalikan dulu ke ini dulu ya ke slide mengenai ini ya pembahasan model pengembangan ya model pengembangan. Jadi ini mohon maaf, jadi sebelumnya ini saya terlupakan nulis yang Bergman and Moore itu ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, sebenarnya ini eh, menurut pengalaman saya ya, karena waktu sarjana kemarin itu saya juga ikut mata kuliah pengembangan bahan ajar. Jadi dapat atau pernah diberitahu kepada dari dosen saya itu bahwa sebenarnya kalau misalnya kita mau meneliti itu tidak ada disparitas. Maksudnya bukan disparitas ya, tetapi perbedaan yang terjadi antara kalau misalnya kita menggunakan metode Hanafin and Peck dengan 4D atau ADDI itu, apakah ada perbedaan yang jauh? Sebenarnya itu tidak ada seperti itu, karena memang inti dari R&D itu sendiri yang kita ini ya sudah dibahas dengan Borg and Gall itu, ya kita lihat itu kan di sini ya, itu mengembangkan sebuah proses untuk mengembangkan dan memvalidasi sebuah produk pendidikan seperti itu ya dari Borg and Gall. Nah, sebenarnya dari ketiga ketiga model dari R&D itu ya tujuannya ya sama seperti itu. Cuma ya memang yang membedakan itu adalah bagaimana pandangan masing-masing seperti itu. Kalau misalnya kita bedah lagi ya Hanafin and Peck ini, ya kan ada tiga tuh, ya ada tiga proses. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, kemudian tahap desain, kemudian ada tahap pengembangan dan implementasi. Nah, ini itu tuh sebenarnya kan kalau misalnya lihat di 4D kan juga sebenarnya sama saja. Kalau di define itu sebenarnya istilah lain dari analisis kebutuhan seperti itu. Jadi ibaratnya kayak apa ya? eh, peneliti yang sudah ada itu kemudian disederhanakan kembali seperti itu. Tetapi dengan intinya tetap sama. Jadi menurut saya kalau untuk penelitian dari Mas Imam tidak apa-apa, tidak apa-apa mau mengambil mungkin ADDI itu bagus karena memang ADDI ini memang sudah banyak penelitiannya yang memang menggunakan dengan model R&D ini ya. Dan memang khusus untuk ranah S2 itu kebanyakan memang penelitian yang digunakan itu dengan ADDI karena memang sampai ke tahap evaluasi. Karena kalau misalnya untuk ranah S1 seperti yang saya tadi bilang itu mengenai limitationnya itu udah keburu ini apa tuh ya waktunya itu sudah keburu selesai semesteran seperti itu karena kemarin menurut pengalaman juga ya, kalau misalnya dalam satu semester itu mengembangkan bahan ajar, itu takutnya yang jadi masalah itu adalah siswanya. Kalau misalnya kita pakai siswa sekolah itu kan tahun ajarannya kan kejar-kejaran tuh. Ya, kalau eh, kalau misalnya ya syukur kalau misalnya kita meneliti di awal tahun ajaran banget di baru 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 masuk siswanya banget itu langsung kita eh, langsung mengimplementasikan produk kita ya tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kita baru analisis kebutuhan dulu gitu ya sebulan, habis itu sebulannya lagi mengembangkan, kemudian sebulannya lagi kita baru ini apa tuh ya implementasikan seperti itu. Itu kan udah keburu nanti habis dan nanti akhirnya pun bahan ajar yang kita kembangkan itu nanti keburu di semester 2 itu kan tidak relevan lagi. Jadi itu yang menyebabkan kenapa eh, penelitian ya penelitian itu sebaiknya memang yang tidak perlu tahapan yang panjang seperti itu Mas Imam.
Tapi kan kalau saya lihat di pengertiannya ini yang ada evaluasi cuman metode ADY ini ya berarti yang jadi mungkin yang lebih pembeda antara model-model ini di ADY ini ada evaluasi gitu ya Mas ya. Tidak, sebenarnya 4D dengan Hanafi NPEC ini sebenarnya juga sama, ada evaluasinya dia. Oh iya ini ya. Iya, ada. Jadi sebenarnya intinya sama semua gitu. Cuma yang bedakan kalau Hanafin NPEC ini memang dia lebih dulu ada gitu. Ini kan bisa dilihat tahunnya ya. Hanafin NPEC itu di 1987, kemudian 4D di 1974, kemudian ADDI ini karena yang paling terbaru, ini 1996 dia baru keluar gitu. Baru keluar keluaran terbaru ya. Iya. Tapi memang intinya sih sama ya, tidak ada yang beda gitu. Kalau dulu saya milihnya itu yang Hanafian NPEC karena itu eh, paling gampang gitu ya. Baik untuk bagaimana untuk Mas Imam, apakah bisa dipahami? Iya bisa dipahami. Oh Terima ya. kasih. Baik, untuk teman-teman lain, apakah ada pertanyaan? Bebas ya, maksudnya ini kalau misalnya ada yang tidak Mau dipahami tanya bisa lagi? ini ditanyakan kembali. Baik untuk Mbak Nia ya sama Mbak Selat. Mungkin dari Mbak Nia dulu ya, karena di saya Mbak Nia dulu ini namanya. Baik, terima kasih tadi. Mohon izin, saya belum pernah melakukan RMD, namun menyambung dari yang dibahas bersama Mam tadi, ada terkait evaluasi. Nah, di berbagai metode tadi kan ada evaluasinya semua ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana keterlibatan dari berbagai pihak atau stakeholder, misalkan ada evaluasi dari guru, ada dari siswa, kemudian ada ahli bahasa. Nah, dalam mempengaruhi proses evaluasi itu tadi, kira-kira menurut Mas Adif, kita harus memprioritaskan evaluasi dari yang mana seperti itu, dari siapa, dan bagaimana kita mengintegrasikan evaluasi itu tadi untuk menghasilkan produk ataupun media kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Baik Mbak Nia. Jadi pertanyaannya mengenai tentang evaluasi ya, evaluasi dalam pengembangan R&D. Ya, Eh, atau ini ya nanti coba saya gabungkan dengan pertanyaannya Mbak Sela. Mbak Sela, eh, silakan kalau mau bertanya. Halo Mbak Mbak Sela, apakah masih ada di Zoom? Halo Mas, maaf. Oh iya Mbak. Eh, jadi saya mau bertanya berkaitan dengan salah satu apa tadi tahapan ya. Aku lupa tadi tahapan modelnya siapa, tapi tadi ada satu tahap yaitu kok bukan evaluasi. Uji validitas gitu ya, kalau nggak salah. Nah, berangkat dari pengalaman, dulu kan aku juga pernah melakukan penelitian R&D. Nah, penelitiannya itu berkaitan dengan BIPA. Kemudian yang menjadi perbedaan antara BIPA dengan penelitian bahan ajar pada umumnya itu kan di ininya ya Mas ya, apa namanya standarnya gitu ya. Kalau BIPA itu kan punya aturan tersendiri gitu kan. Nah, kemudian waktu itu ketika mau uji validitas, kami eh, kesusahan berkaitan dengan penilaiannya ya Mas ya. Maksudnya yang bakal menguji ini siapa gitu kan berbeda dengan penilaian bahan ajar pada umumnya ya yang biasanya ada uji materi kemudian ada uji konten kemudian ada uji pokoknya 3 uji itu ya materi konten sama satunya lagi aku lupa. Nah yang saya tanyakan apakah dalam misalnya dalam kasus seperti itu
ada strategi lain yang bisa ditempuh untuk tetap melakukan satu tahap berupa uji validasi itu. Kemudian apakah nanti perlu dilakukan evaluasi atau seperti apa? Terima kasih. Halo Mas Adi. Baik Mbak Sela, terima kasih. Saya ini ya berarti pertanyaannya mengenai strategi apa yang bisa diajukan ya untuk uji validitas kalau ahlinya itu tidak bisa dicapai ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks pembelajaran BIPA, karena kan ini ya, tapi mohon maaf sebelumnya karena memang saya belum tidak terlalu tahu ya bagaimana pengembangan bahan ajar untuk BIPA itu bagaimana. Tetapi kalau misalnya memang ahlinya itu tidak bisa karena kita memang tidak ada koneksi sampai ke sana. Mungkin saya bisa jawab punya Mbak Sela dulu ya. Nah, jadi di sini bagaimana kita bisa mencari ahli yang memang tepat untuk untuk uji validitas dari media kita itu, ya tentunya eh, kalau misalnya memang harus sekali eh, untuk mendapatkan eh, guru yang memang khusus mengajarkan BIPA, mungkin bisa kita bertanya kepada saya tiba-tiba lupa dinas apa ya yang mengurus tentang ini ya. Oh, Balai Budaya kalau tidak salah namanya ya. Oh, Balai Bahasa, mohon maaf. Balai Bahasa. Jadi kan di Balai Bahasa itu kan tentunya pasti ada saja ahli atau guru yang atau siapapun yang pernah merangkap jadi pengajar BIPA. Jadi di sana itu kita bisa mencari ahli yang bisa kita percayai seperti itu. Tetapi tidak jarang juga kalau misalnya memang di tempat kita meneliti itu tidak ada balai bahasanya, ada kemungkinan kita bisa meneliti, maksudnya kita menguji validitas dengan ahli itu dari kampus asal kita, asalkan kalau misalnya ada dosen yang memang berkecimpung dalam dunia BIPA. Seperti itu Mbak Sela. Mungkin itu dari saya ya Mbak Sela. Eh, itu ada dua opsi dari saya. Yang pertama bisa ke balai bahasa terdekat untuk mendapatkan ahlinya. Kemudian yang kedua itu kita bisa bertanya kepada dosen yang ada di kampus kita yang memang benar-benar berkecimpung dalam ranah pengajaran BIPA seperti itu Mbak Sela. Oke, Mas. Aku boleh nanggapin lagi ya? Iya Mbak boleh. Oke, kemudian aku lanjutkan ya, Mas ya. Kalau tadi kan berkaitan dengan ujinya. Terus kemudian waktu itu juga kami itu mengalami kendala, Mas. Nah, berkaitan dengan implementasinya ya. Jadi implementasi yang bakal kami lakukan itu kan harusnya sesuai dengan apa namanya pengguna BIPA-nya ya, itu BIPA tingkat 4 gitu. Tapi waktu itu kami terkendala karena subjek dalam penelitiannya itu ternyata tidak memenuhi populasi yang kami targetkan begitu Mas. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah dalam hal itu bahan ajar yang sudah kita rancang tetap bisa dilanjutkan prosesnya atau harus memenuhi populasi dari yang sudah kita targetkan itu. Terima kasih. Baik, mungkin kita ini dulu ya, lanjut ke pertanyaannya Mbak Sela yang kedua. Ini lumayan menarik karena pernah kemarin saya diberitahu sama dosen saya ya juga, kalau misalnya kita mengembangkan R&D dengan masalah yang seperti Mbak Sela utarakan itu, pastinya kita itu sebagai
peneliti itu kan pasti bertanya-tanya kenapa kok bisa seperti itu. Nah, jadi mungkin dari sepemahaman saya dari ini eh sebentar, yang mana ya bisa saya pakai ya? Hmm, eh, Nah, mungkin ini di metode DDI ya. Jadi eh, pakai metode ini. Nah, tadi kan sudah sampai ke sudah sampai implementasi ya. Nah, tiba-tiba ada masalah ya. Lalu kenapa bisa sampai ada masalah seperti itu? Kalau misalnya ada masalah seperti itu, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana proses analisis kebutuhannya seperti itu. Karena kan R&D ini kan sangat penting melakukan analisis kebutuhan dulu kan. Jadi kalau misalnya kita meneliti tentang pengembangan BIPA, kita harus tahu masalah apa yang terjadi pada pembelajar BIPA pada saat itu, siapa, dan juga berapa. Jadi dari analisis kebutuhan itulah baru kita bisa berangkat ke desainnya, kemudian bagaimana mengembangkan produknya seperti itu. Jadi tidak bisa kita benar-benar kayak jadi cenayang ya. Jadi cenayang buat masalah sendiri seperti itu, tapi tidak melihat kenyataannya. Jadi kalau dulu itu kalau misalnya saya ini pas analisis kebutuhan, saya benar-benar ini apa tuh ya? Saya melakukan analisis kebutuhan itu sampai kurang lebih 4 sekolah. 4 sekolah itu saya tanyakan ke guru-gurunya bagaimana masalahnya seperti apa. Walaupun memang pada ini ya pada akhirnya saya cuma mengambil masalah di satu sekolah, karena itu tujuannya ya untuk mengklarifikasi apakah memang benar-benar masalahnya itu yang terjadi demikian seperti itu. Kalau misalnya masalahnya seperti tadi, eh, mohon maaf sebelumnya saya tidak tahu tahapan BIPA itu ada berapa. Tapi kalau misalnya saya pikir tahapan BIPA 4 itu sudah level level menengah, berarti kan memang eh, kita harus analisis kebutuhannya itu untuk pelajar BIPA yang memang untuk siswa menengah. Jadi kita lihat dulu berapa siswanya, kemudian dari negara mana, bagaimana karakteristik pelajar kita seperti itu, bagaimana gaya belajar mereka seperti itu. Jadi biar kita benar-benar klop seperti itu. Jadi tidak asal meneliti, bukan asal meneliti ya, tetapi asal membuat produk, tapi ternyata pas digunakan itu di pas implementasi itu baru kelihatan masalahnya seperti apa, karena memang kekurangan analisis kebutuhan itu sendiri. Baik, mungkin itu jawaban dari saya ya Mbak Sela. Tapi memang saya tidak ini ya, tidak tidak melakukan apa ya, karena memang banyak juga eh, kritik terhadap penelitian R&D, karena memang banyak peneliti itu yang melakukan kesalahan di sana, khususnya di analisis kebutuhan, karena memang mereka eh, kebanyakan itu menggeneralisasikan masalah sendiri tanpa turun ke lapangan seperti itu. Baik Mbak Sela, itu jawaban dari saya ya. Apakah bisa dipahami? Terima kasih, Mas Adi. Oh iya, baik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan Mbak Nia ya, mengenai evaluasi dalam R&D. Eh, Evaluasi dalam R&D ya. Mohon maaf Mbak Nia, mungkin bisa eh, di ini lagi ya, diutarakan kembali intinya bagaimana? Baik, untuk evaluasi sendiri kan nanti ada dari berbagai pihak seperti Ah, iya Mbak, berarti evaluasi yang melibatkan berbagai stakeholder ya, eh, itu ya. Mungkin jawaban saya masih sama. Eh, Maksudnya bagaimana kita menentukan stakeholder mana yang eh, sesuai. Nah, memang kalau dalam penelitian kalau dari penelitian R&D itu sendiri,
Yang utamanya itu adalah ini dulu, analisis kebutuhannya dari tahap analisis ini. Nah, dari tahap analisis ini kita memang harus men, apa ya, menanyakan kepada hampir semua pihak, dari pihak kepala sekolahnya bagaimana, kemudian dari pihak guru, kemudian kita lihat siswanya bagaimana. Nah, eh, ada eh, ada kemungkinan kalau misalnya ini ya, ada kemungkinan persepsi guru dengan siswa itu berbeda. Kalau siswanya misalnya pengennya bahan ajar, tetapi kalau misalnya gurunya bilang buku buku yang digunakan ini masih bisa kok, tidak perlu mengembangkan, jadi buat apa melakukan R&D seperti itu. Itu ada juga eh, pandangan, maksudnya penelitian yang seperti itu. Jadi kayak bagaimana ya? Memang kita harus hati-hati dalam dalam mengembangkan bahan ajar, karena kalau misalnya salah, sebenarnya kita memang kalau misalnya kita mau R&D, tapi ternyata harusnya kita melakukan PTK, seperti itu, penelitian tindakan kelas, karena ada beberapa penelitian itu yang memang terjadinya demikian seperti itu. Makanya need analysis atau tahap analisis yang pertama ini memang sangat krusial, sangat penting. Jadi dari siswanya bagaimana, kemudian gurunya, kemudian kepala sekolahnya bagaimana. Kalau misalnya memang kita analisisnya di sekolah ya. Kalau misalnya memang pendidikan kan tujuannya seperti itu ya. Bagaimana pemangku ininya. Kemudian kalau misalnya untuk uji ahli, uji media, uji konstruk ininya, uji ahli dengan uji maksudnya ahli untuk ininya, ahli media dengan ahli isinya itu kita sesuaikan sama ini kita. Kita mengembangkan itu dengan siapa. Kalau misalnya eh, bukan dengan siapa sih ya, tetapi misalnya kita mau mengembangkan aplikasi, ya, mengembangkan aplikasi atau website. Ada kemungkinan ya, pastinya kan kita nggak mungkin menguji menguji media yang sudah kita buat untuk aplikasi itu dengan ahli dari ini ya, ahli dari kesehatan, seperti itu kan tidak ada hubungannya, kecuali memang kalau misalnya media yang kita kembangkan itu ada hubungannya dengan kesehatan seperti itu. Kalau misalnya dengan bahasa, ya kita bisa dengan dosen bahasa seperti itu. Yang minimal memang sudah memiliki pengalaman dalam membuat media seperti itu. Kalau misalnya mau mengembangkan yang lebih besar lagi, ya mungkin bisa kita tanyakan ke dinas pendidikan bagaimana seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang masih dalam ranah sekolah, ya sekolah, dari kepala sekolah, guru, siswa seperti itu. Dan juga jangan lupa berdiskusi dengan dosen ya, maksudnya bagaimana baiknya seperti itu. Baik, mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Nia. Baik, terima kasih Mas Adi. Baik Mbak Niat, terima kasih atas pertanyaannya ya. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Baik, Mas Fauzi, dipersilakan Mas Fauzi. Ya baik, pertanyaan saya. Suara saya jelas ya, Iya, Mas jelas, Adi. jelas Mas. Pertanyaan saya kan, Mas Adi menjelaskan bahwa penelitian R&D ini kan cukup lama ya, sama seperti mixed research seperti itu ya, benar? Mixed research. Eh, kalau mixed method itu menurut saya beda lagi, Mas. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Coba pertanyaannya bagaimana, Mas? Oh, beda. Ya, berarti mixed research dan R&D itu beda berarti ya. Uh, Pertanyaannya apa perbedaan antara R&D dan mixed method seperti itu? Kemudian bagaimana kan Mas Adi menjelaskan bahwa tadi penelitian R&D ini cukup lama menelitinya, mendapatkan datanya, dan data itu penelitiannya kalau saya juga kemarin lamanya. Iya, iya itu.
Iya, Mas Adi. Jadi R&D kan lama kan ya. Biasanya lama kata Mas Adi tadi. Terus saya juga kemarin pernah berbincang-bincang juga mengenai R&D itu. R&D itu kalau belum berhasil gagal berarti seperti itu ya. Belum dikatakan berhasil kalau gagal. Ya, ya, jadi itu pertanyaan saya. Bagaimana cara mengukur keberhasilan dari penelitian R&D ini? Dan idealnya itu berapa lama? Itu pertama. Kemudian yang kedua itu sama ya, yang awal tadi pertanyaannya, apakah penelitian R&D itu gagal dalam waktu yang lama tersebut gagal? Apakah masih disebut penelitian? Kemudian yang keempat, eh, apakah waktu yang lama tersebut berpengaruh ke dalam proses penelitian? Dan jika waktunya terlalu lama, apakah penelitiannya tidak terlalu usang? Seperti itu. Kalau sudah usang, itu kan tidak dibutuhkan lagi oleh orang-orang seperti itu. Atau jika terlalu lama lagi, itu akan lebih dulu orang lain menelitinya seperti itu. Karena eh, kita sebagai peneliti R&D misalnya itu belum menyetorkannya kepada Haki misal. Terima kasih. Terima, terima kasih Mas Fauzi atas pertanyaannya ya luar biasa. Lumayan banyak ya, tapi mungkin saya bisa gabungkan saja pertanyaannya. Karena memang sudah beberapa tadi saya dapat singgung mengenai R&D ini sendiri. Mungkin memang saya eh, kurang dalam menjelaskan mix metodnya juga ya. Nah, mix method itu sendiri eh, itu kan kita tahu bahwa mix method itu adalah gabungan dari metode kuanti dengan metode kuali. Nah, metode kuanti dengan kuali metode kuanti dengan kuali itu digunakan untuk menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana? Maksudnya di sini adalah mix method itu digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Eh, jadi misalnya maksudnya di sini adalah kalau misalnya hanya sebatas ingin mengeksplorasi teori, mengeksplorasi teori, ya udah kita gunakan kualitatif saja. Tetapi kalau misalnya untuk membuktikan teori, itu kan kita menggunakan metode kuanti. Nah, memang dalam penelitian R&D, eh, kalau misalnya dalam ranah sarjana, itu memang kebanyakan menggunakan hanya dalam metode kuali saja. Walaupun memang banyak yang ini ya, maksudnya menggunakan metode mix method juga ada pasti ya. Tetapi memang eh, lebih banyak menggunakan ininya, maksudnya metode kualinya saja seperti itu. eh, Dalam artian di sini sebenarnya tidak ada perbedaan yang besar antara metode R&D dengan mix method ini. Karena kalau misalnya metode R&D ini kan digunakan untuk mengembangkan produk. Tetapi bagaimana produk yang dikembangkan itu deskripsikan dalam penelitian itu kita menggunakan mix method seperti itu. Eh, Kemudian, kalau misalnya dalam mengembangkan R&D itu sendiri, itu kenapa saya bilangnya lama? Karena perlu waktu ya, perlu waktu dalam mengembangkan, walaupun memang ada yang bisa mengembangkannya dengan cepat. Itu karena kalau misalnya memang punya akses dengan ahli validitas, ya. Kalau misalnya pas karena dengan berbagai pengalaman saya punya teman itu kebanyakan mereka ini apa tuh ya dalam mengembangkan media itu
terkendala dengan uji uji medianya, kemudian kemudian buat kuesioner seperti itu kan perlu waktu yang lama. Kemudian menunggu jawaban dari ahlinya, kemudian menyebarkannya kepada orang-orang dengan sampel tujuan sampel kita seperti itu. Jadi itu kan memerlukan waktu. Nah, tidak ada sih sebenarnya patokan kapan harus cepat selesainya kapan, kemudian eh, paling lamanya kapan. Tetapi ini memang kita seperti kayak kejar-kejaran gitu dalam mengembangkan R&D itu sendiri. Karena seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, penelitian penelitian R&D yang baik itu yang tidak melebihi semesteran seperti itu. Semesteran yang menyebabkan bahwa ini karakteristik dari sampel kita karakteristik sampel yang kita teliti itu kan bersifat fluktuatif ya, jadi bersifat dinamis. Eh, s- Siapa tahu kalau misalnya kita meneliti pada hari ini dia gaya belajarnya audio, visual mungkin seperti itu, tiba-tiba di semester depan sudah berubah menjadi kinestetik seperti itu. Itu kan ada kemungkinan seperti itu. Kemudian ada kemungkinan misalnya kalau siswanya tiba-tiba ada yang datang dari luar pulau. Nah, kemungkinan itu kan juga menjadi alasan oh bagaimana caranya kita bisa mengembangkan yang bisa diterima juga pada siswa pindahan seperti itu. Ya, kalau misalnya memang bisa cepat, ya alangkah baiknya memang cepat. Tetapi kalau misalnya memang tidak bisa cepat, ya jangan sampai melebihi 6 bulan seperti itu. Kalau melebihi 6 bulan itu takutnya nanti sudah sudah banyak variabel-variabel yang tidak apa ya tidak bisa kita duga-duga datang ke dalam sampel penelitian kita. Seperti itu, Mas Fauzi. Baik, Mas Fauzi, apakah bisa dipahami? Ya bisa, Mas Adi. Lalu tadi apa namanya? Itu sudah apa namanya? eh Apakah kalau terlalu lama tadi kan ya pertanyaannya, apakah tidak akan keduluan orang lain menelitinya, terjadi double penelitian nanti? Baik, kalau misalnya double penelitian kan itu bergantung. Biasanya kan kalau misalnya meneliti R&D ini kan biasanya pas eh, kalau nggak tugas mata kuliah atau tugas ujian akhir gitu ya, skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, em, biasanya kan pembimbingnya tahu gitu ya, pembimbingnya akan tahu mahasiswa yang siapa saja yang melakukan pengembangan. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut ya eh, un- kita diarahkan untuk mengganti variabel jadi biar tidak ada ketersinggungan yang sama gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba ada yang meneliti satu sekolah yang sama seperti itu. Ya nanti kan penelitian pengembangan yang dilakukan itu ya, variabelnya yang berbeda. Mungkin kalau misalnya dalam ranah pengajaran di SD, itu biasanya kan kelasnya banyak tuh, ada kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mungkin siswa kelas satunya siapa A mungkin, kemudian kelas 2-nya B, mahasiswa yang B, seperti itu. Kan karakteristik dari tiap kelas itu pasti berbeda. Jadi itu yang bisa di mungkin saya bisa berikan solusi itu ya untuk bagaimana biar tidak ada double penelitian seperti itu, Mas Fauzi. Oke, terima kasih Mas Adi. Apakah ada indikator ada indikator bahwa penelitian R&D itu dikatakan berhasil seperti itu? Nah, berhasil nih, gagal nih seperti itu. Apa saja indikatornya? Kalau indikator, Indikator kalau gagal dan berhasilnya itu seperti apa? sebentar ya, coba sebentar saya ada dapat ini, mungkin teman-teman bisa lihat juga di ini ya eh, di di ininya. Sebentar. Kalau misalnya dalam penelitian R&D ini, tentunya ada ini dia. eh eh, ini ya kriteria kriteria ininya
kriteria validitas secara deskriptifnya. Ini bisa dilihat tabelnya. Eh, jadi kita kan menggunakan kuesioner ya. Kuesioner itu sudah pasti menggunakan kuantitatif. Nah, dengan datanya seperti ini, itu diartikan seperti ini. Kalau misalnya kita mendapatkan validitas sebesar 85% sampai 100, itu dikatakan sangat valid. Kemudian kalau 70 sampai 85% itu cukup valid, tetapi dapat revisi minor. Ya, media yang kita kembangkan itu revisinya minor. Kemudian kalau 50 sampai 70 itu kurang valid, disarankan tidak digunakan karena perlu revisi besar. Kemudian kalau 1% sampai 50% tidak layak atau tidak boleh dipergunakan. Itu ya, Mas Fauzi. Jadi ada memang kriteria kelayakannya. Jadi kita eh, tidak bisa langsung kayak tiba-tiba eh, mengklaim ya. Kita tidak bisa mengklaim bahwa penelitian kita itu sendiri bahwa itu sudah valid atau tidak, karena memang ada patokannya sendiri. Baik, Mas Fauzi, apakah bisa dipahami? Kalau eh, bagaimana? Oh, kalau misalnya gagal bagaimana Mas Adi? Awal misal, ulang dari awal. Eh, kalau misalnya gagal kalau misalnya gagal, ini bicara tentang ini ya, tentang produk yang dikembangkan ya. Maksudnya sudah sampai implementasi ya, Mas Fauzi ya. Ya, Oh ya, baik, kalau misalnya seperti itu kejadiannya ya berarti ada kita berarti ada kegagalan dalam menganalisis, eh, maksudnya menganalisis kesalahan yang terjadi sebelum-sebelumnya itu. Jadi apakah memang pas analisis kebutuhan itu memang demikian seperti itu? Itu kita evaluasi. Kemudian pas desain seperti itu kita mengembangkan ininya, kita analisis juga apakah sudah memang sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita lakukan seperti itu dalam mendesain. Kemudian kalau development, mengembangkannya juga apakah kita sudah mengevaluasinya. Kalau misalnya sudah, berarti ya udah aman. Tapi apakah memang sudah sesuai dengan tahapan dalam mendevelopment, itu kita juga bisa menjadi ininya ya. Maksudnya kita bisa berpikir sampai ke sana. Kemudian kalau implementasinya bagaimana? Nah, kalau misalnya dalam aspek keseluruhan itu eh, evaluasinya salah, berarti memang kita harus ulang dari awal seperti itu. Ulang dari awal mengembangkannya. Tetapi memang tidak, kalau misalnya memang dirasa ini apa dirasa analisis kebutuhannya sudah benar, kita tidak usah dari awal banget meneliti analisis ulang, kecuali memang kita buat produk yang lebih spesifik lain. Misalnya mungkin kalau awal mengembangkan media itu tanpa kearifan lokal, tiba-tiba karena suatu hal di implementasinya itu tiba-tiba siswanya pengen yang kearifan lokal, itu kan itu berarti kita ulang dari awal seperti itu. Tetapi kalau misalnya tidak ada indikasi seperti itu ya analisis kebutuhannya tidak usah dari analisis kebutuhan kita ulang penelitiannya. Mungkin dari tahap desain kemudian developmentnya kita ulang seperti itu. berarti kalau R&D itu harus berhasil seperti itu ya. Bukan misalnya gagal disampaikan penelitian itu gagal, wes sudah, berarti penelitian itu harus berhasil seperti itu. Kalau Eh, belum berhasil, berarti R&D itu belum selesai penelitiannya seperti itu gitu ya. iya. Kalau misalnya seperti itu sih penelitian R&D memang kalau misalnya ibaratnya kita meneliti ya, pastinya kan kita tidak mungkin eh, mempublikasikan penelitian yang gagal. Jadi sebisa mungkin itu kita membuat penelitian yang berhasil seperti itu, Mas Fauzi. Oke, terima kasih Mas Adi. Iya, Mas Fauzi. Baik, terima kasih Mas Fauzi atas pertanyaannya. Eh, mungkin ini ini apakah ada pertanyaan lagi teman-teman atau mungkin ini?
9.20. Nih, itu. Punya Arifin.
Oke, research and development, saudara bisa menggunakan tahapannya. Tadi ada yang menggunakan tahapan apa tadi? ADI ya, nah, dari tahapan mengembangkan. Bisa juga menggunakan DBR, ya, Design Based Research atau DBR, yang di dalamnya ada analysis and exploration, dan design and construction, evaluation and reflection. Jadi lagi ada 3 tahapan, yaitu apa? Analysis and exploration, kemudian apa lagi? Design and construction, yang terakhir adalah evaluation and reflection. Itu kalau DBR. Jadi DBR itu terdiri atas 3 ya, design research atau yang disebut dengan DBR itu ada 3 tahapan. Kalau ADI tadi ada berapa tahapan? Ada 5. Tapi DBR hanya ada berapa? 3. Tapi 3 itu kan kombinasi kan, analysis and exploration, design and construction, evaluation and reflection. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika saudara memilih risk and development, maka setidaknya ada 3 rumusan masalah. Rumusan pertama adalah, ya sebenarnya bisa ada yang orang yang mengatakan 4. Kalau 4 itu berarti deskripsi existing model, mendeskripsikan model-model yang sudah ada. Bisa terima ini. Yang kedua, needs analysis, model yang akan dikembangkan. Itu ya. Yang ketiga adalah pengembangan model. Bagaimana model itu dikembangkan. Yang keempat adalah apa yang dikenal dengan uji ketangguhan dan uji efektivitas. Jadi ada berapa rumusan dari pertanyaan? Ya, pertama deskripsi ya sistem model, yang kedua needs analysis, yang ketiga apa? Pengembangan, dan yang keempat Uji ketangguhan dan sebagainya. Ada juga yang hanya nyimpan 3. Kalau 3 ya needs analysis, yang kedua itu adalah bagaimana mengembang model, dan bagaimana model itu memiliki ketangguhan atau efektivitas. Sehingga di dalam rumusan pertanyaan itu nanti akan menurunkan dari rumusan masalah yang 3 atau 4 itu diturunkan menjadi berbagai pertanyaan. Kalau tadi 4 berarti bisa 8. Kalau 3 berarti 6. Gitu ya. Kalau misalnya needs analysis kan, itu kan melakukan analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ketika sudah mengembangkan model pembelajaran untuk anak SMA, berarti yang dianalisis kan ada 2 minimal, yaitu gurunya mengingat seperti apa, siswanya mengingat seperti apa, sehingga ada 2 pertanyaan. Nanti diturunkan lagi. Jadi itu kebetulan sama sekali. Kemudian di dalam riset method, di dalam metode penelitian, ketika saudara memilih research and development, hanya A, B, C. A itu apa? Desain pengembangan model. Yang B apa? Prosedur pengembangan model. Yang C ya 3A tadi desainnya, 3B itu adalah prosedurnya, 3C itu adalah uji atau tryout dari diterima ya. Maka tadi sampaikan bagaimana dengan mixed method. Nah, mixed method itu kan suatu pendekatan yang mengawinkan 2 dari saat jawab, mengawinkan 2 jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian kuantitatif, kualitatif dan kuantitatif. Itulah yang tadi disampaikan. Kalau deskriptif kualitatif berarti menggunakan data kualitatif. Kalau
kualitatif menggunakan data kuantitatif gitu. Misalkan saudara uji eksperimen, ya, eksperimental research, berarti kan itu efektivitas, kan? Kemudian korelasional itu juga termasuk menggunakan data yang berupa angka. Tetapi data-data yang berupa kalimat, berupa kata itu dinamakan penelitian kualitatif. Bisa terima ya? Maka di dalam pengujian A&D produk tadi yang bisa menggunakan dua. Apa itu? Classroom Action Research. Kalau Classroom Action Research tentunya berpacu dalam qualitative research, gitu loh. Menggunakan qualitative research, bisa juga dicampuri dengan qualitative research. Gitu. Maka di dalam Classroom Action Research itu utamanya adalah kualitatif, tambahnya kuantitatif. Bisa jadi bahwa ketika sudah menguji model, saudara menggunakan eksperimental, uji efektivitas. Kalau efektivitas berarti apa? Menggunakan kuantitatif, uji T, ANOVA, dan sebagainya. Itu untuk menguji. Misalkan kalau efektivitas ya sudah punya model itu diterapkan. Sebelum diterapkan ada FGD, undang para ahli apa, ahli substansi, ahli media, dan sebagainya, diskusikan. Setelah melakukan needs analysis, setelah itu dikembangkan menggunakan DBA atau apa ya, tergantung. Nanti baru diuji coba. Nah, di dalam uji coba tadi bisa menggunakan classroom analysis, bisa menggunakan uji eksperimen. Jadi perintah eksperimen. Kalau eksperimen berarti pretest, post-test, jadi pretest di pretest dulu, kemudian model tadi diuji cobakan, baru di post-test. Dibedakan antara skor pretest sama post-test signifikan atau tidak. Ya, ini bisa diterima. Tapi kalau classroom action itu cenderung menggunakan data kualitatif. Apakah ada perubahan sikap, behavior yang dimiliki oleh para peserta didik, para mahasiswa ketika diaplikasikan model yang dikembangkan. Misalnya, model pembelajaran bahasa berbasis diferensiasi. Itu model itu. Ya. Model assessment berbasis dynamic assessment dynamic platform, itu kan juga model. Intinya, untuk level S2 ya saudara sih bisa sampai ke FGD, tidak sampai ke uji sana ya. Jadi hanya validasinya aja S2. Tapi kalau mau uji menggunakan eksperimen sama tadi sama classroom analysis ya monggo, nggak ada masalah gitu. Maka tadi sampaikan lama ya bergantung saudara. Ya bergantung saudara. Kalau saudara sudah mempersiapkan, sudah punya model untuk diaplikasikan juga tidak lama, paling 2 semester selesai, 1 semester selesai itu. Itu bergantung saudara. Tetapi kalau saudara link terapan, saya nggak tahu saudara apakah mengembangkan A&D. Bisa juga A&D ya, terkait dengan korpus linguistik misalnya, kan bisa. Bisa terima? Tapi kalau yang pendidikan ya banyak mengembangkan misalkan buku, modul, kemudian LKS, media, teknik dan sebagainya. Gitu ya. Nah, nanti saya sampaikan contohnya. Untuk minggu depan, sudah membahas tentang critical analysis dulu. Belum. Ya, jadi minggu depan critical discourse analysis ya. Jadi critical discourse analysis kemudian ada content analysis ya. Jadi minggu depan silakan. Harusnya saudara itu ada berapa sih totalnya? Ya, sekarang sudah data ya. Ini sudah besok ada presentasi nggak sudah? Presentasi ya udah. Ini ada berapa? Ini kalau tidak salah ada 16. Ya 16 bagi aja 4 ya. Jadi untuk pertemuan besok itu berbicara masalah critical discourse analysis. Ini yang dekat dengan saudara, ya kan? Yang kedua nanti content analysis, ya. Kemudian yang ke grup 4 nanti saya kasih, gitu ya. Jadi pertemuan besok kita berbicara masalah critical discourse analysis, gitu, ya. Kemudian yang lainnya nanti kami sampaikan.
Nah, sekarang tugasnya adalah saudara untuk kelompok. Nanti kami sampaikan jenis penelitian yang kita lakukan. Gitu ya? Oke, kalau sudah critical discourse content analysis itu pasti kualitatif research. Mengapa? Menggunakan data kualitatif, bukan data kuantitatif. Nah, saya akan banyak nanti berbicara masalah deskriptif kualitatif. Kalau Pak Joko itu banyak ke kuantitatif karena beliau adalah PEP. Saya karena adalah pakar bahasa, maka saya akan banyak menggunakan deskriptif kualitatif. Pak Prof. Nuridana itu juga kuantitatif. Gitu ya? Nanti untuk memperkuat. Jadi nanti 4 kali tetap muka bersama saya. Ini pertemuan ke berapa ini? Kedua bagi saya 4 kali lagi. Kuliahnya di mana? Di sini. Caranya apa? Bisa online, bisa offline. Tapi saya menghendaki offline kalau saya tidak pergi kemana. Gitu ya. Kalau yang bagi mau online silahkan. Tapi harus ada yang off. Gitu ya. Biar kita tatap muka seperti ini. Kalau sudah online itu ya kadang ya tinggal ngopi, tinggal ngetes atau off kamera. Oke, gitu ya. Oke, kalau sudah mari kita tutup berdoa di silakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya manual. Biasanya tidak mikir presensi itu. Ya kan? Konsentrasi. Gitu ya. Nanti saya masuk aja. Masuk semua ini. Masuk. Iya, masuk mana lagi? Burhan. Apa? Dia online tapi memang nggak pernah Jarang masuk. Oh, yes. Oke ya. Oke, makasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Prof. Ayo kita Dia mau Dari yang ini kan diskursus kan, ayo kita ikut. masa sendiri enggak kan? Empat ya, 4 orang. Bahasa itu. Aku mau tes diskursus ya, Ini ada sesuatu yang krisis lah itu. ABK.